Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum Ibu lanjutkan untuk menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, ada beberapa soal yang nantinya wajib kalian jawab. Jawaban soal tersebut terdapat pada materi yang akan Ibu jelaskan. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Yang kedua, rantai makanan. Yang ketiga, aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Yang keempat, properti tari dan fungsinya. Yang kelima, kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Dan yang keenam, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Ide pokok dapat dikembangkan menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Misalnya, kamu ingin membuat teks non-fiksi dengan topik harimau sang pemangsa. Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Setelah menentukan topik, langkah yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan dan menulis berbagai kosakata yang berkaitan dengan topik tersebut. Yang ketiga, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu tentukan. Misalnya, harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Yang keempat, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Dari ide pokok tersebut, kita bisa mengembangkan menjadi kalimat utama. Yang kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Yang keenam, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah ditulis sebelumnya. Dan yang ketujuh, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing.
Secara umum terdapat 4 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Perhatikan penjelasan berikut. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan selalu menempati produsen karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan produsen atau memakan tumbuhan. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan herbivora atau omnivora. Sedangkan kelompok hewan karnivora tidak mungkin berada dalam konsumen tingkat 1. Karena konsumen tingkat 1 adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Sedangkan karnivora adalah hewan yang memakan daging. Konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain. Dalam kurung memakan konsumen 1. Yang ketiga, konsumen tingkat 3. Kelompok hewan yang memakan hewan lain, dalam hal ini memakan konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir ada konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. 3. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contoh pengurai antara lain adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Yang keempat, detrivor adalah makhluk hidup yang memakan hancuran tubuh atau serpihan tubuh organisme. Contohnya rayap, cacing tanah, dan siput. Perhatikan contoh rantai makanan pada ekosistem sawah dan rantai makanan yang terjadi di ekosistem laut. Padi berperan sebagai produsen. Padi dimakan oleh belalang. Belalang menempati peran sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh tikus. Tikus menempati posisi sebagai konsumen tingkat 2. Tikus dimakan oleh ular. Ular menempati posisi konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh elang. Elang memiliki peran sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Setelah elang mati, kemudian diuraikan oleh pengurai. Rantai makanan di laut. Fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Fitoplankton berperan sebagai produsen, sedangkan ikan kecil berperan sebagai konsumen 1. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan besar dimakan oleh hiu. Hiu berperan sebagai konsumen tingkat 3. Hiu merupakan sebagai konsumen puncak. Setelah hiu mati, kemudian diuraikan oleh bakteri. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi
dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut ini. Properti tari daerah dan fungsinya. Properti tari adalah perlengkapan suatu alat yang digunakan dalam tarian. Selain berfungsi untuk memberikan keindahan pada tarian, properti juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Perhatikan gambar tari Bendrong Lesung berikut ini. Dengan menggunakan properti alu dan lesung, makna gerakan tari tersebut menjadi lebih mudah dimengerti daripada tanpa properti. Alu dan lesung dalam tari Bendrong Lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Dengan adanya properti, makna tari Bendrong Lesung yang menggambarkan kegembiraan dan sukacita masyarakat menyambut musim panen dapat tersampaikan dengan lebih baik. Alu dan lesung yang beradu menghasilkan bunyi khas yang memperlihatkan semangat dan kegembiraan masyarakat atas hasil panen mereka. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan kenampakan alam yang berbeda-beda, perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Sebagai contoh, di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat ekonomi. Pasar terapung yang ada di Banjarmasin tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga telah dikembangkan menjadi pusat pariwisata di Kalimantan. Baik penjual maupun pembeli di pasar terapung tersebut harus menggunakan perahu kelotok untuk dapat melakukan proses jual beli. Uniknya, sistem barter masih berlaku di pasar tersebut.
Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah telah dimulai sejak lama. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia mulai muncul sejak berdirinya Organisasi Budi Utomo tahun 1908. Semangat itu semakin diperkuat oleh Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Setelah perjuangan yang begitu lama dan pengorbanan yang tidak sedikit, akhirnya bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi kemerdekaan berhasil dibacakan atas kerjasama berbagai pihak. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Isi proklamasi merupakan hasil diskusi Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut ditemani oleh B.M. Dia. Penyusunan naskah proklamasi tersebut dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno. Setelah teks proklamasi kemerdekaan, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhut Sastro Kusumo. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia bersatu untuk meraihnya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerjasama seluruh bangsa Indonesia mempersiapkan proklamasi. Ada yang menjahit bendera merah putih, menyiapkan bambu sebagai tiang bendera, menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan, hingga menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Apabila bangsa Indonesia tidak bersatu,
maka pembacaan proklamasi kemerdekaan tidak dapat terlaksana dengan lancar. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.